tidak hanya dewasa saja, Oh, tapi kemudian remaja saya lihat. iya? Habis itu turun lagi ke anak-anak, tapi juga ada loh yang lansia. Oke, Bu. Jadi artinya masalah mental Iya. itu ya kayak sesuai dengan siklus hidup manusia. Di Hmm, setiap segmentasi iya, Bu. umur itu Heeh. ternyata ya ada yang mereka mengalami masalah mental. Halo Sobat Podcast semua, selamat datang di Breakdown Podcast. It's not just only conversation. Ya, bersama saya saat ini ada Ibu Fitria Dewi. Tapi Ya, mungkin ada baiknya ya Bu, bisa memperkenalkan diri gitu. Mungkin jemaat atau beberapa orang yang nanti menyaksikan juga belum kenal dengan Ibu. Silakan Bu. baik. Terima kasih Pak Teguh. Ya, Ya, iya Bu. selamat malam teman-teman semua sahabat podcast Prekbun. Prekbun. Ya, perkenalkan saya Fitria Dewi, tapi biasa teman-teman akrab itu teman-teman masa kecil yang akrab gitu manggilnya Vita. Oke, Kebetulan saya ini juga guru sekolah minggu di oke, GKI Dipo, jadi manggilnya Kak Vita. oke. Berarti Selalu saya mudah. manggil Bu Vita aja ya. Ya, lebih Oke Bu. akrab ya. Oke Bu. Ya, Iya, eh Bu Vita, untuk saat ini di luar pelayanan di gereja, Ibu ada pelayanan kemasyarakatan gitu ya Bu istilahnya ya, ya, atau apalah namanya. Saya koreksi kalau saya salah ya Bu. ya, Nah, silakan Bu, kira-kira yang Ibu ya. lakukan deh pelayanannya. Baik. Jadi kebetulan kalau sehari-hari Ya, saya ini bertugas di Rumah Sakit Jiwa Menur. waduh, berat ya Bu. Kami melayani Kayak melayani di Rumah Sakit Jiwa Menur. Mm-mm. Pasti kalau orang Surabaya asli kenal banget itu. Nggak hanya kenal Bu, hafal Bu. Hafal. Ya, dan saya cukup ya lumayan sudah 3 tahun lebih Oke, ditugaskan di Rumah Sakit Menur. Iya, iya. Nah, itu ada satu fokus nggak Bu pelayanan gitu kan kalau di rumah sakit Menur itu kan mungkin banyak ya dalam arti range usia atau eh, mungkin apa kesehatannya dan sebagainya gitu Bu. ya. Mm-mm, Bu. Jadi kalau saya awal datang tuh saya pikir ya paling banyak pasti usia dewasa gitu Oh gitu ya ya, Bu. yang apa, yang banyak perlu kami dampingi Iya. untuk masalah mentalnya. Mm-mm. Dan ternyata berjalannya waktu, tidak hanya dewasa saja, Oh tapi kemudian remaja saya lihat. iya. Habis itu turun lagi ke anak-anak, tapi juga ada loh yang lansia. Oke Bu. Jadi artinya masalah mental Iya. itu ya kayak sesuai dengan siklus hidup manusia. Di Hmm. setiap segmentasi Iya Bu. umur itu Heeh. ternyata ya ada yang mereka mengalami masalah mental. Jadi Oke. kalau saya lihat itu tempat kami misalnya adalah pasien yang Mm-mm, kemudian mm-mm. ibu hamil. Kalau Oh siklus kehidupan kan dimulai hamil ya iya gitu. Bu. Nah, itu ada pasien kami juga yang itu perlu kami dampingi. Oke. Nah Kemudian itu iya. anak-anak sampai kemudian lansia gitu. Oke Bu Vita. Mungkin saya tertarik yang anak-anak nanti ya Bu ya. Ya, Cuman yang perlu saya nanya nih Bu, saya pengen tahu juga Bu, apakah ada perbedaan sih Bu, istilah gangguan mental dengan gangguan jiwa Bu? ya. Kalau dulu orang selalu memang sakit jiwa gitu Iya, ya. sekarang kan nggak boleh ya Bu, ODGJ ya Bu? Sekarang ODGJ kan begitu. Tapi Iya, kayaknya lebih lebih luas lagi ketika kita bicara itu masalah mental. Orang kalau hmm, ngomong gangguan jiwa itu rasanya sudah yang mohon maaf itu kalau istilah kedokterannya mungkin ya sudah schizofren gitu ya. iya iya Yang iya, marah-marah, nggak iya, mau mandi atau diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. iya, heeh. Tapi kalau masalah mental itu bahkan masalah perilaku. Ada perilaku, Perubahan perilaku gitu perubahan Bu? perilaku yang perilaku kemudian bisa karena terkait dengan relasi, masalah Hmm, sosial, mengganggu dia akan membangun hubungan komunikasi mau iya iya iya. keluarga, mau tetangga, mau teman-teman. Oh, Bahkan mungkin juga masalah mental perilaku terkait dengan tumbuh kembang ya. oh gitu Bu. Ya. Berarti istilahnya kalau kita bicara gangguan mental itu mungkin lebih tanda kutip lebih parah ya Bu daripada gangguan jiwa gitu kah? Oh ya enggak juga ya. Nggak juga ya? Enggak juga. Kami kalau bilang masalah mental itu kayaknya lebih lembut deh ya. Istilahnya ya Karena Bu. ya jadi lebih lebih bisa diterima dengan nyaman kalau kita Istilahnya sudah istilah positif lah ya, ya kata-kata lebih positif gitu ya. positif ya kan. Kalau Hmm, kita sekarang aja kalau bilang
anak-anak Gen Z itu Ya, dia lebih paham memahami masalah kesehatan mental itu ya, ya. lebih baik daripada generasi sebelumnya. Tapi Hmm, ketahanan mental mereka nggak sekuat ya, yang ya. kolonial ya. Iya, iya, Bu, betul, betul. Nah, Bu, kalau kita bicara yang misalnya kita bicara gangguan mental di dewasa, mungkin oke lah Bu ya, karena mungkin eh mohon maaf, koreksi saya kalau saya salah ya Bu. Baik. Mungkin semakin dewasa itu kan akan semakin banyak atau semakin kompleks permasalahan-permasalahan gitu kan, permasalahan hidup gitu ya. Eh terus kalau lansia ya mungkin bisa juga karena misalnya masa-masa pensiun, dia merasa tidak Sendiri. iya sendiri nggak berguna lagi dan sebagainya gitu atau power syndrome lah kita Ya, bicara. Cuman kalau anak-anak kan agak aneh ya Bu. Kalau anak-anak ini kan mereka belum kompleks ya. Menurut menurut saya ya Bu, ya. sorry kalau salah. Kehidupan mereka ini kan masih belum kompleks ya. Istilahnya kalau usia anak-anak kita bicara umur berapa sih Bu? Kira-kira umur nol gitu sampai Anak-anak itu di bawah, kalau kami ya Bu. di Rumah Sakit Jiwa Menur itu, kalau anak-anak kita mengatakan di bawah 18 tahun. Oke, di bawah 18 tahun Iya, ya Bu. Berarti kan istilahnya kalau di bawah 18 tahun kan tanda kutip lah, tugasnya kan sekolah gitu kan, betul. untuk meraih cita-cita gitu aja. Iya, Nggak ada mikirin cari biaya, duit. iya cari duit bayar uang sekolah itu kan nggak ada bu, uang jajan nggak ada. Iya. Tapi kenapa bu bisa meningkat gitu ya? Jadi sebenarnya anak itu juga mengalami tekanan luar biasa. Yang Mm-mm. kita nganggep itu, gitu aja kok stres sih gitu ya. Iya iya Seorang anak ketika dia pertama kali masuk sekolah atau dia ada di sekolah gitu ya, iya. kemudian dipaksa orang tuanya, ayo kamu bilang gurumu gitu. Sudah berangkat sendiri bilang gurumu. Gitu aja kok nggak berani. Tapi Hmm. untuk maju ngadep cari gurunya itu buat dia sudah tantangan tersendiri yang Oh berat gitu ya. iya. Kadang-kadang kita kan nggak bisa memahami dari perspektif mereka. Mm-mm. Jadi kita nganggap itu nggak masalah, tapi buat mereka itu sudah masalah gitu. Oke. Jadi kalau kami lihat banyak masalahnya anak-anak. Mm-mm. Kalau saat ini sih paling banyak bullying ya. Oh iya, bullying. Zaman umur-umur saya ini kan kelahiran 60-an ya. Hmm, Bu. Itu kalau dulu sih kita diomongin, kamu kok pakai baju gituan, deso ini nih. Mm-mm. Kita tenang aja. Iya. Sekarang, Zaman saya juga gitu bu. Kita dikata-katain apa? Ya udah kalau nggak diem ya udah kalau mau berantem berantem gitu selesai gitu kan. Cuman selesai sampai di situ udah nggak ada efek yang lain gitu ya. Tapi ya kenapa ya sekarang? Ya, it's okay. Bu. jadi kalau anak-anak sekarang itu saya melihat dulu yang kita nganggap biasa buat anak-anak sekarang itu udah tantangan berat. Hmm, Saya nggak tahu juga ada iya. perubahan-perubahan dari pola asuh orang tua. Oh, oke. Saya dulu naik bemo biasa aja. Betul, betul Bu. Sekarang Sekarang, sekarang coba. Ya, nggak. Silakan Bu diminum Bu. ya. Ya nggak semua sih Bu ya. Cuman mungkin ya. Tapi banyak sih tapi ya. Nggak semua tapi banyak sih. Oke, oke, oke. Oke, berarti salah satunya memang hmm, apa kita bisa ngomong pola asuh, Bu? Bisa, Bisa ya, pola karena asuh. ada sepaham Mm-mm. antara anak dan orang tua. Oke, Pola asuh yang, mohon maaf, ketika orang tua menganggap punya 3 anak, ya. anaknya sama semua cara ngasuhnya. Oh iya, Yang iya, satu dibentak, mentar aja. iya. Cuman ketawa-ketawa. Tapi ada yang nggak pakai dibentak, mamanya cuman lihat. Cuman cukup nyebut namanya, hei gitu. Dia sudah takut. Hmm, Itu kan beda banget. Jadi setiap anak itu pasti punya karakter yang iya, unik. iya. Harusnya orang tua kalau di sana dia bisa paham, maka Mm-mm. ada pola asuh yang tepat untuk anak-anak. Nah, selain pola asuh apalagi Bu kira-kira yang Ya, menyebabkan ada gangguan mental di anak-anak gitu ya? bullying. Bullying ya? Saat ini yang tadi saya sebutkan Ya, oh. tadi, bullying itu besar banget. Jadi anak-anak yang kemudian mendapatkan bullying itu ada luka Mm-mm. batin luar biasa, ada ketakutan luar biasa, dan itu dia nggak berani mengatakan, Mm-mm, dan mm-mm. itu menjadi satu tekanan yang pada satu saat dia sudah tidak kuat lagi. Meledak gitu ya. Ya, banyak anak-anak yang harus kami dampingi karena kasus bullying. Oke. Ya, Nah Bu, kita bicara bullying dulu ya Bu ya. Tadi pola asuh oke jelas ya Bu. Eh saya melihat ada satu TikTok gitu ya.
yang dari seorang yang terkenal sih, Bu. Dia mengatakan bahwa apakah mau Gen Z, mau Gen Y, atau ada Ya, sekarang strawberry generation, sandwich generation, itu sebetulnya tanda kutip yang menciptakan tuh ya kita-kita kita-kita sendiri orang sendiri, tua gitu kan betul, yang membuat betul. mereka seperti itu. Nah, itu yang pola asuh yang bicara kita soal bicara bullying ya, Bu. Kenapa ada anak yang sepantaran gitu ya atau seusia, dia sudah bisa membuli gitu loh, Bu. Ya, Kalau dulu kan kita cuma bicara ada dua, Bu. Sorry kalau ini ya. Mengejek sama nghina. Udah, selesai ya, gitu kan. Kita selesaikan ya itu tadi. Kalau diam ya diam, kalau enggak berkelahi gitu kan. Dulu ya, ada tawuran-tawuran gitu kan. betul. Nah, ini kenapa anak seusia itu bisa membuli gitu loh, Bu. Ada pengaruh apakah gitu loh, Bu, di kehidupannya dia untuk membuli gitu loh, Bu. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bagaimana sekarang perkembangan atau relasi sosial yang ada di masyarakat kita. Oke. Kemudian bagaimana anak-anak itu berkembang dengan informasi yang terbuka dari manapun. Hmm, Artinya informasi itu sekarang nggak bisa ditutup-tutupi. ya, Apa yang terjadi di belahan benua di sana, kita saat ini pun juga bisa melihat. ya. Dan jangan lupa anak-anak ini sehari-hari bergaulnya mereka dengan gadget, dengan permainan, game segala Oke. macam. Ya, ya, ya. Anak-anak itu sering ketika dia bermain gadget begitu, mereka kalau yang tidak suka gitu, tinggal di-scroll, kembali Hmm, lagi. ya, betul. Dia ada di dunia maya, tapi kalau dibawa ke dunia nyata, dia nggak sanggup. Jadi Hmm, kalau dia nggak suka kan di-scroll, tapi ya, kalau dunia nyata nggak nggak bisa bisa. Iya, di-scroll. harus Nah, dijalanin gitu kan. harus dijalanin. Nah, jadi kadang-kadang ada berita, ada cerita, ada apa contoh yang Iya. kemudian melihat itu menjadi satu model. Hmm, Anak-anak itu mencontoh. Maka sebenarnya bagaimana kita memunculkan model kita yang terbaik. oke. Nah, Bu, kalau kita bicara mengenai apa relasi sosial, Bu ya. Tadi kalau Bu Vita mengatakan bahwa ada perubahan relasi sosial gitu atau lingkungan sosial gitu ya. Ya, Ini yang pergeseran yang mana, Bu, yang paling besar berperan di gangguan mental untuk anak-anak ini, Bu? ya. Jadi kalau dulu kita bermain Iya. itu adalah membangun apa? Ada gerakan iya, Hmm, membangun apa, solidaritas itu iya. iya. Contoh waktu kecil, saya dulu masih main, nggak tahu tahu nggak dulu Mana, Bu? ada loncat tinggi gitu. Oh ya, Kalau kita bermain loncat tinggi yang pakai karet, pentil itu, Bu. pentil, ya kan? Itu kalau kita bermain sendiri nggak bisa kan? Iya, Pasti kan butuh 3 orang tiga minimal minimal. tiga. Heeh, Karena ada dua yang megangin heeh, karet, terus satu yang bermain. Nanti kita heeh. bergantian. Iya, betul. Itu kan seseorang itu ada saat ketika dia kalah, kemudian dia siap untuk megangin Iya. karetnya, temannya Mhm, bermain. mhm. Nanti kalau temannya melakukan kesalahan, Ganti gantikan lagi. lagi. Heeh, heeh. Itu bagus banget itu. Iya, iya. Itu yang perubahan menurut saya itu mengajarkan kita sportif. Mhm, Kita butuh teman orang lain supaya kita bisa bermain dan kita bisa mhm, senang gitu mhm, kan. mhm. Tapi pada satu saat kita juga harus membuat orang lain senang. Iya. Kalau main game, ayo, Mhm. habis diantem-antemin aja di situ. Iya, iya, iya. Dia nggak suka, dia rubah sendiri, dia balik Iya, lagi, iya. dia enter. Kalau Nggak nggak ada, dibales sama dia. ya, sosialnya nggak muncul. Hmm, Relasi yang di sana itu nggak terbangun. oke. Ini kemudian bahaya ketika, mohon maaf, Ya. misalnya ada satu masalah anak itu dia biasa dengan Mhm. yang dia lihat itu kalau menurut kita ya sudah sadis ya, karena dia melihat apa permainan itu dia Iya, patah-patahkan lehernya gitu. iya, iya. Saat Heeh. dia ketemu binatang-binatang yang ada di sekitarnya, entah itu cicak, entah Mhm. itu apa binatang yang dia jumpai atau mungkin binatang peliharaannya, Iya. itu ditarik Oke. itu sampai apa ketarik sampai ya mungkin Hmm. mati. Tapi munculnya adalah bangsa sadisme. Iya. Karena dia biasa di sini nggak masalah, Iya, iya, tak iya. mainkan ditarik-tarik sepanjang apapun nggak apa-apa gitu. Mhm, mhm. Anak belum bisa membahasakan ini dengan baik. Oke. Nah, jadi ini yang perlu kembali lagi ke pola asuh.
Iya. Nah, tadi saya iseng-iseng coba mencari berita ya Bu, atau mencari informasi lah. Ini berkaitan dengan gadget ya Bu ya, bahwa kita ini di Indonesia ini eh, apa istilahnya ya, durasi yang paling lama se Asia Tenggara kalau nggak salah. Betul. Satu hari itu bisa 6 jaman, 6 jam Ya. satu hari secara akumulasi ya. Sempat saya baca satu penelitian, kita itu Mm-mm. nggak bisa lepas dari 7 menit. Nah, makanya Bu, 7 menit gitu dilihat. Coba aja kalau ini lagi di charge, sebentar juga dilihat itu di iya, tempat charge. kita nomor satu, nomor dua Thailand itu sekitar 5 jam per hari. Tapi masalahnya eh kita ini juga tertinggi bermain di medsos. Betul. Itu Iya. belum yang kita browsing Bu, sesuatu gitu ya. Bu, ini saya sharing sedikit ya. Kadang kan kita sering, kalau mungkin Bu Vita juga sering lah lihat di food court gitu ya, di mall atau di itu kan ada satu keluarga duduk, udah masing-masing bermain dengan Gadget alamnya. Iya, masing-masing. gadgetnya sendiri dengan ya istilah saya bilang bermain dengan alamnya sendiri deh. Nah, eh ya mungkin Bu Vita bener ya tadi ngomong bahwa informasi itu nggak bisa dibatasin Nggak gitu bisa ya. dibatasi. Tapi Bu, masalahnya gimana caranya kita bisa batasin ini gitu loh. Kalau saya di rumah Bu, saya udah taruh Bu, di Bu. Lalu saya mau tidur, saya baru scroll apakah YouTube atau apa saya lihat gitu. Gimana Betul. sih Bu? Jadi kalau saya bilang, karena gini, kasus di tempat kami Mm-mm. yang saya bekerja Iya Bu. di Rumah Sakit Menur ini, kasus untuk anak itu semakin tinggi. Hmm. Kasus masalah mental Iya anak iya. itu semakin tinggi. Salah satu yang tinggi itu adalah kecanduan gadget. Hmm. Bukan hanya dia nggak bisa lepas dari gadgetnya, ditambah lagi dia kecanduan apa yang dia buka. Ketika yang Oke. dibuka adalah game, game kekerasan, maka ketemunya adalah dia akan menjadi individu yang sangat-sangat ya tadi seperti contohnya tadi bisa jadi Iya sadis iya. seperti itu. Atau kalau dia mohon maaf ini, udah banyak loh yang kemudian kecanduan pornografi karena Hmm. awalnya dari kecanduan gadget. Iya iya Nah, iya iya iya. jadi kalau kecanduannya sudah ya Parah gadget yang gitu. pornografi ini pasti akan lebih sulit lagi. Oh gitu ya Bu. Ya, jadi eh, kalau tadi ditanya bagaimana dengan anak-anak, anak-anak itu butuh teladan. Hmm. Kita dalam Iya iya keseharian iya. kita, saya ngajar di sekolah minggu pasti ada bilang, Hmm, ayo iya. siapa teladan kita. Iya. Nah, jadi anak-anak itu butuh contoh dan teladan. Gak bisa Hmm. kalau orang tua bilang, kamu jangan pegang gadget ya. Tapi mamanya ngomong tuh Iya. sambil pegang gadget. Nggak Oke bisa. oke. Jadi memang harus ada di dalam keluarga ada aturan rule di sana. Iya iya iya. Kapan gadget itu harus diletakkan, ada interaksi bersama. Tapi Kapan mereka kadang kadang pegang ya itu. Bu ya, ini kan kita bicara em, tidak selalu bahwa gadget ini Jadi negatif. jelek, Iya. betul, betul. Mas saya kadang di sekolah pun Bu udah pakai Bu semuanya di gadget gitu kan, Ya, atau semuanya bisa dengan di tab. laptop atau di tab gitu kan. Nah, eh ya ini kadang yang membuat susah ya. Kita nggak bisa membatasi tadi itu Bu. Dia Ya, bukanya berapa jam untuk betul. pelajaran, berapa jam untuk yang lain. Ya. Nah, ini yang Jadi sebenarnya orang tua itu ada mhm, cara supaya dia membatasi putra-putrinya. mhm, mhm. Ketika di sekolah, pasti sekolah sudah ngawasin. Iya, Gadget boleh dipakai ketika mhm, memang ada pelajaran di sana yang membutuhkan iya, untuk itu, gitu mhm, ya. mhm. Tapi di rumah, maka orang tua bisa membatasi. Dia misalnya Oke, dapat jatah, misalnya iya, jatah nih saya iya, 2 jam sehari misalnya. Maka eh kalau sudah 2 jam, ini kan bisa ini di apa di style, oh iya, iya, ya iya, kan? Betul heeh, ya? bisa ya? Bisa di style Oh, oke, sekarang. Jadi habis itu dia nggak bisa lagi mau hmm, akses ke manapun internet nggak manapun bisa nggak bisa. Jadi sebenarnya orang tua bisa apa? Tapi ya orang tuanya juga harus kasih komitmen. contoh, Kalau anaknya seperti itu ada batasnya, orang tua juga ada batasnya. iya, iya, Ketika iya, papa mama ada di rumah, maka dia juga harus ada batas pada saat anak-anak itu berinteraksi ya hmm. papa mama nggak buka gadgetnya. Berarti Seperti itu. intinya sih sebetulnya bagaimana kita ini sebagai role model gitu ya di Ya, betul.
di luar dunia sekolah maupun mungkin di gereja gitu kan. Cuma Betul. kita menjadi suatu role model gitu. Ya. Bu, balik lagi ke pola asuh ya, Bu ya. Ya. Saya agak ini, Bu, bayangin sedikit gitu ya pola asuh ini. Kita kalau bicara pola asuh, kita nggak bisa, Bu, bicara pola asuh yang ideal itu seperti apa sih gitu kan. Kita juga Ya. susah gitu kan. Tapi untuk membuat gini, Bu, intinya gini. Kita mau membentuk mental anak ini supaya jadi mental yang kuat Kuat. gitu ya, yang mandiri gitu ya. Itu gimana sih, Bu? Kalau misalnya menurut pandangannya Bu Vita ini nih, Bu. Ya. Orang tua sekarang ini modelnya adalah orang tua yang nggak tegaan dengan anak. Oh, oke. Terlalu protektif. Anaknya Iya. mau gerak sedikit nggak boleh. Heeh, Padahal heeh. anaknya sudah mau ngerjakan sesuatu belum minta. Hmm, Semuanya udah siap. Anaknya cuma minta gadget udah disiapkan tab yang terbaru. oke. Artinya itu kadang-kadang dari orang tua sendiri kan Iya, yang iya, nggak iya, tega. iya, iya. Nah, ini kembali lagi orang tua. Hmm, hmm. Orang tua itu betul lah orang tua siapa sih yang tega anaknya susah? Ya. Pasti nggak akan tega. Hmm, Tapi ingat ada anak-anak ini yang harus dilatih. Dilatih ketika mentalnya, kekuatan mentalnya, hmm, ketangguhan mentalnya itu bisa berkembang dengan baik. hmm. Dan ini ngelatihnya memang saya tadi sempat ngobrol di kantor. Kami ngobrol nih, Iya, berdiskusi iya, dengan Bu. beberapa teman-teman kami, psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami. Ketika kami melihat bahwa orang dewasa itu kalau pengen hidupnya nyaman di usia tua, maka Hmm, dia harus check up kesehatannya secara rutin. Terus saya oke. mikir, kenapa? Kok mikir hanya orang tua? Gak pernah Hmm, mikir tuh anak-anak supaya masa depannya jadi baik. hmm, Maka harusnya anak-anak itu dicek kesehatannya sejak dini. Tapi kesehatan apa? Tumbuh kembangnya dia, fisik hmm. dan mentalnya. Oke. Ini yang harus kita tahu karena begitu tahu karakter anak, Iya, kemudian ada expert yang bisa entah psikolog, psikiater yang kemudian bisa memberikan masukan kepada orang tua. oke. Anakmu seperti ini loh. Oh ini nggak bisa dibentak. Oh tapi kalau nggak dibentak nggak bisa itu. Nah, artinya Oke. artinya ada hal-hal yang khusus untuk setiap anak. Iya, Kalau orang tua paham itu, maka dia akan tahu betul bagaimana untuk memberikan pola asuh oke. yang tepat. Oke, Bu. Nah, sebelum nanti ke yang cek kesehatan ya, Bu ya. Ya, Eh, kadang ini kan kalau Bu Vita lihat nih, banyak Bu ya, anak-anak itu yang apa ya? Hal yang simpel ya, Bu. Sekolah gitu tasnya dibawain sama susternya gitu kan atau dibawain sama orang tuanya gitu kan. Dia jalan sendiri di depan gitu kan. Terus kadang juga kalau dulu Bu saya dapat nilai merah yang disalahin saya gitu kan, ya, nggak belajar. Tapi kan sekarang nggak, gurunya yang ditegur, ya nggak bisa ngajar lah dan sebagainya gitu. Kalaupun dulu di sekolah juga misalnya kita dipukul sama guru gitu karena kita salah, ya udah orang tua diem aja. sekarang gurunya yang Sekarang gurunya yang takut mukul lah. dilaporkan. Iya. Nah, eh ini apa ya, Bu? Saya masih bertanya juga, apakah dulu itu orang tua kita karena latar belakang lingkungan misalnya atau zaman gitu, dulu ada zaman penjajahan Ya, sehingga mereka lebih tough, fight. iya lebih fight-nya lebih kuat gitu ya. Ya, Terus diturunkan ke kita gitu. Tapi pun kalau saya pun misalnya pribadi sekarang ke anak saya gitu, ayo kamu harus berjuang gini-gini. Pasti nanti ada reason gitu ya. Nggak bisa Pak karena gini 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 gitu ya. Kalau dulu kan kita enggak, Bu. Kamu pasti bisa gitu. Ya udah kita jalan gitu kan. Ini ya. pergeseran-pergeseran ini yang kadang gimana ya, Bu? Saya juga Ya, susah nih, bingung juga nih. eh, saya kebetulan punya anak tiga. Iya, Bu. Yang pertama itu lahir di tahun 91. Oke. Yang kedua, mungkin nggak terlalu jauh dari dia karena dia lahir di tahun 96, beda 5 Mhm, tahun. mhm. Tapi yang terakhir, itu antara yang pertama dengan yang terakhir ini bedanya 14 tahun. Dia Oh, lahir oke. tuh di tahun 2005. Nah, Hmm. sudah toh masuk Beda. gen yang beda Iya, kan ini. betul. Eh, cuman kebetulan ya, mungkin yang pertama, anak pertama ini bisa jadi panutan ya Mhm, untuk mhm, adik-adiknya. mhm. Jadi ketika saya ngajarkan untuk yang anak pertama ini supaya dia mandiri,
Itu dulu saya juga dimarahin tuh sama mama saya. Ketika saya Oh, ngajarin pertama anak saya naik bemo, iya. anak saya naik bemo, saya naik mobil di belakangnya, saya tungguin dia. Mama bisa marah-marah sama saya. Tapi Hmm, itu saya turunkan di anak kedua. Tapi waktu yang anak ketiga sudah nggak ada bemo, nggak zamannya iya. bemo, dia sudah Grab, pakai Grab Gojek, seperti itu kan. iya. Lah, ini yang membuat beda kan. Dia nggak Hmm, pernah berdiri di pinggir jalan panas-panas. Karena kalau dia minta hmm, Grab atau Grab car apa iya. Grab motor itu kan pasti Private datang ke sendirian, rumah gitu iya. kan. Terus Nah, naiknya sendiri, betul. kayak Itu mobil saat itu pribadi. menjadi tantangan loh, fight-nya akan beda. Yang Hmm. satu ini aku dulu naik bemo, bemo ini pindah di sana ganti ini, Iya. dia bisa cerita. Nah, ini nih tadi kan kalau ditanya, ya karena perubahan sosial. Tapi kita jangan lupa, Hmm, kita punya dasar-dasar yang harus kita berikan ke anak-anak ini. oke. Tiga anak saya ini kebetulan semuanya akhirnya kos. Anak Hmm, saya yang pertama ini begitu dia lulus psikologi, dia kerja di NTT, dia oke. kerja di Kalimantan, dia kerja di Iya, Maluku. Nah, ini selalu dia mandiri dengan kos. Anak saya nomor dua, kuliah sudah ada di Bali. iya. Kemudian dia kerja di Jakarta. Dia harus kos. Anak yang ketiga sejak lulus SMP, dia ada di Jogja dan dia kos. Oke. Ternyata dia mandiri. Meskipun mungkin kalau saya berikan fasilitas, Bisa juga bisa sih ya. juga. Heeh. Nah, ini kembali lagi ketangguhan orang tua Iya. untuk berani. Kalau saya selalu bilang begini, kalau karena saya sayang anak saya, Mm-mm. selagi saya ada di sebelahnya dia, maka dia saya latih untuk kuat. Oh iya. Karena pada masa saya tidak lagi bersama dengan dia, biar Iya. dia sudah Bisa tangguh. mandiri ya, bisa Nah, tangguh ya. itu sayangnya Oke, orang Bu. tua itu bahasanya harusnya Bisa beda gitu ya, Bu. kalau Ngartikannya gitu ya. kalau sayang sekarang itu dibawain kemana-mana. Iya. Dan lagi supaya nggak rame, Bu. Kalau udah mama-mamanya Betul, kumpulan ya dikasih HP atau gadget itu udah selesai mamanya yang sedih. betul. Oke, Bu. Nah, Bu, kalau kita bicara cek kesehatan tadi nih, Ya, yang Bu Vita katakan, cek kesehatan memang eh, nggak harus orang tua gitu ya. Anak justru paling penting ya ya. Ini sekarang. baru baru Hmm. jujur ini baru mau kami launching di Hari Hmm. Kesehatan Jiwa Sedunia di Menur ini. Di bulan Oke, Bu. Oktober ini nanti ini baru kami Ya. mau launching karena kami Heeh. ingin memahamkan ke masyarakat Hmm, hmm, masalah mental ini itu semakin banyak kasusnya. hmm. Dan ini kalau dibiarkan Menur itu kan satu-satunya rumah sakit jiwa yang milik provinsi cuma satu. Iya, Jadi betul. dari seluruh kabupaten kota rujukannya pasti ke Masih Menur. menur. Heeh. Kalau dibiarkan nggak cukup loh Menur. Kan, maka justru Iya. kalau saya malah berpikir, ayo kita cegah, Heeh. kita kuatkan mental keluarga kita Iya. supaya jangan sampai sakit. Oke. Sekarang saya malah mikirnya seperti itu kan kalau dibiarkan. Iya, Bu. Belum Betul. kasus, mohon maaf nih teman-teman kita yang kemudian mengambil keputusan Bunuh dengan diri ya gitu. Iya, iya. itu juga anak-anak muda. Iya. Barusan Ini terjadi kemarin juga betul gitu. kan baru dengar beberapa Iya. waktu ini terus saja muncul. Dan kalau di Oke. Menur hampir tiap hari. Oh gitu, Bu? Waduh, iya. Aduh. Jadi Saya nggak bisa jadi bayangin Ibu Vita ketemu. jadi ini kan jadi apa namanya satu satu tantangan buat kami. Iya. Justru kami ini saya dengan teman-teman yang teman-teman sekerja, saya selalu bilang, ayolah kita harus berkampanye, kampanye untuk kesehatan mental. Mhm. Supaya masyarakat lebih aware. Iya, Kemudian cara mencegahnya. Makanya pola asuh mulai anak-anak ini yang iya. mulai kami bangun. Nah, Bu, kalau gangguan mental anak ya, Bu, yang paling besar itu perilakunya seperti apa, Bu? Kalau kita lihat nanti mungkin cek kesehatannya kayak gitu ya. Itu gimana sih, Bu? Kalau seorang anak gitu ya, anggaplah usia berapa sih? Mungkin beda-beda kali ya, Bu. SD, SMP Em, atau SMA gitu. jadi sementara ini kan sering ada orang tua yang bawa putra-putrinya ke Mhm. tempat kami itu untuk misalnya istilahnya mau tes IQ gitu kan. Oke. Karena tahu kemampuan putra-putrinya nanti bisa Heeh. sekolahnya di mana yang Oke, iya. sesuai. Heeh, heeh. Tapi hanya sebatas itu. Nah, Hmm, kalau sekarang saya lebih mengarah lagi, pertama kali tumbuh kembang anak itu pasti ada tumbuh kembang fisiknya, mhm. ada tumbuh kembang Otak.
Oh, mentalnya. mental ya, Bu, ya? Ya, Sorry, kami heeh. mengarah ke Oh, mentalnya. mental, heeh heeh. Jadi kalau fisiknya saya selalu menyampaikan, ayo anak itu ukuran fisiknya itu yang pertama adalah tumbuh kembang sehat itu dengan pertambahan berat badan, tinggi Mhm, badan, dilihat gizinya. oke. Maka kita lihat pertumbuhan tumbuh kembang fisiknya dia. Kebetulan kami kan di Menur itu ada spesialis anak loh. Oh, gitu, Bu? Iya, jadi ahli gizi, kemudian Oke, spesialis anak, iya, kemudian psikolog. oke. Psikolog ini yang kemudian akan melakukan tes observasi kepada anak-anak ini. Mhm Teman-teman kami pasti punya keahliannya. mhm, Nah, ini kemudian yang akan dipantau. Jadi mmm, kalau tadi tumbuh kembang fisiknya iya, itu dengan teman gizi dan teman heeh, spesialis anak, kemudian dari psikolog dan psikiater, dari sisi mentalnya ya, sisi Bu? mentalnya. Mmm, Kemudian mereka sudah punya cara ketika observasi dengan beberapa tes yang dilakukan, maka dia akan tahu. Nah, mmm, jadi kalau dari awal, mohon iya, maaf, kasus contoh saja yang paling sekarang kan tambah banyak nih, mhm, otis ya. iya, Bu, Itu kan otis. orang tua kadang kan nggak ngerti nih. Iya, Awal-awalnya kan anaknya tetap bertumbuh bagus ya, secara aktif fisik gitu, heeh ya. heeh. Cuman kemudian lama-lama, anakku ini kok nggak bisa diem ya. Iya, Gerak hiperaktif gitu terus. ya? Kemudian kok lambat ngomong ya gitu. Mmm, Nah, ini kalau orang tua yang awal sudah mendeteksi secara dini, maka akan ketahuan dari awal. Ini akan lebih bagus penanganannya. mmm, Di Menur itu kan ada tim untuk melatih bicara. iya iya. Jadi untuk speech delay, kami punya speech therapy. Oke, Kemudian kalau gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, yang iya iya, lambat, kami punya untuk terapi untuk vokasinya, mmm, terapi betul-betul fisioterapinya, fisiknya. Jadi itu pasti dari hasil itu akan ketahuan. Paling tidak kemudian kalau ya kita berharap semuanya baik. iya iya, Kalau kita cek itu kan kita nggak berharap ada masalah. iya, betul. Tapi seandainya ketemu masalah itu sejak dini. Mmm, Tapi seandainya nggak ketemu masalah, yang diketahui adalah karakter anak itu. nah, oke, Bu. Itu Kalau karakter fungsinya lah. mmm, Begitu ketahui, kan itu bisa tes iya, apa namanya psikotesnya itu kan mhm, bisa menunjukkan anak ini seperti apa. Maka orang tua itu harusnya melakukan apa. Maka oke, inilah yang akan menguatkan mental anak ini, mhm, pertumbuhan mental anak ini menjadi baik. oke, Nah, Bu. jadi mohon maaf, Iya. sekarang loh anak yang awalnya baik-baik, tiba-tiba SMP ternyata kok sudah mulai melambai. Iya, Lah, tapi kalau bisa nggak, Bu, misalnya, dites ya, Bu, aman-aman aja nih, misalnya di usia SD gitu ya, aman-aman aja nih, Bu. Setelah itu kan nggak tahu apakah tes itu harus berulang, Bu, atau seperti apa misalnya. Tiba-tiba di SMP ini jadi berubah nih, Bu, ya. karakternya nih. Mohon maaf nih. Banyak loh, banyak Iya, loh. mohon Itu maaf ya, Bu. menjadi menjadi tren saat ini loh. Mohon maaf ya. Iya.